Halo, selamat sore Bapak Ibu Bro NC semuanya. Apa kabar hari ini? Senang sekali saya bisa menyapa kembali Anda di sore hari ini. Tentunya untuk Anda semua yang Kristen maupun yang bukan Kristen di TCL Purwokerto, di mana tempat ini adalah tempat untuk orang-orang yang tidak suka bergereja dan untuk orang-orang yang tidak sempurna. Bapak Ibu, beberapa hari ke depan saudara kita umat muslim akan merayakan hari Idul Fitri ya. Waktunya itu udah mepet banget, bahkan kita ngerasa di jalan-jalan itu sudah mulai macet, bahkan identik dengan mungkin di mall beli baju baru dan mungkin siap-siap bagi THR. Nah, ada sedikit cerita Bapak Ibu dari saya itu akhir-akhir ini ikutan FOMO, ikut-ikutan tukar uang baru Bapak Ibu. Dan saya itu nge-share tukaran uang baru ini di Facebook yang notabene kata netizen itu kalau warga Facebook itu orangnya galak-galak atau mungkin kalau ngasih komentar itu pedes-pedes banget ya Bapak Ibu. Tapi setelah saya bertemu dengan warga Facebook secara langsung dan mereka itu kebanyakan orang Purwokerto, orang Banyumas ya Bapak Ibu. Ternyata mereka itu orangnya sangat ramah, sopan banget. Jauh dari kata mungkin yang apa yang kata netizen bilang. Dan semua ini saya rasakan sama persis ketika saya ada di sini. Orang-orangnya itu sangat sopan dan ramah ya Bapak Ibu. Boleh tepuk tangan untuk kita semua yang ada di sini. Dan tentunya kita perlu mengapresiasi untuk kita semua ya Bapak Ibu. Dan untuk itu kita harus mempertahankan kalau TCL itu orangnya sopan dan ramah-ramah. Buktinya beberapa kali saya membawa teman saya ke sini, komentar mereka ya seperti itu. Orang-orang TCL itu sopan dan ramah-ramah sekali Bapak Ibu. Dan ngomong-ngomong masih tentang THR nih Bapak Ibu, saya juga mau bagi-bagi THR nih buat lebaran. Boleh dong Saudara Minas bawain THR nih yang ada di sini. Saya bawa satu piece aja ya. Kalau Saudara Hendri Wijaya atau Saudara Denny biasanya kalau mau bagi-bagi THR atau kuis biasanya LM. Boleh dong sekali saya promosi jualan saya ya, The Luxury Fashion. Tapi nggak gampang nih Bapak Ibu, nggak cuma-cuma saya kasih. Di sini saya masih kasih sedikit kuis ya, pertanyaan cukup mudah. Masih seputar dengan warga Purwokerto. Pertanyaannya, sebutkan kalimat yang menggambarkan tentang Banyumas atau Purwokerto. Misalnya nih ya, misalnya warga Banyumas seduluran selawase. Kan, bener kan? Masih pantas enggak? Enggak ya, bercanda. Namanya siapa Kak? Nama saya Debi. Siapa? Debi. Oke, Kak Debi, pertanyaannya, Debi, betul ya? Pertanyaannya sebutkan salah satu kalimat yang menggambarkan kota Purwokerto. Kota teraman. Kota teraman ya, bener aman ya, Mas Santosa boleh. Terima kasih buat Kak Debi. Satu THR dari The Luxury Fashion. Terima kasih. Sedikit intermezzo ya Bapak Ibu biar kita lebih hangat dan enjoy ya. 1 jam ke depan kita akan beribadah dan di belakang sudah ada rekan saya Yosi dan teman-teman TCL Win yang tentunya sore ini akan membawa kita menyanyikan lagu pujian dan sore ini kita juga akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Yaro. Boleh kita kasih aplaus yang meriah untuk yang bertugas pada sore hari ini. Mari Bapak Ibu jangan lama-lama lagi, kita siapkan hati kita untuk beribadah bersama sore hari ini. Yosi. Sekali lagi halo Bapak Ibu Saudara. Senang sekali rasanya bisa ketemu kembali dengan Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Meskipun kondisi di luar sana sedang gaduh ya Bapak Ibu, perang di mana-mana, tapi bersyukur hak istimewa kita tidak terenggut untuk bisa beribadah dengan aman dan nyaman di tempat ini. Amin Bapak Ibu. Oleh karena itu kita mau langsung bangkit berdiri bersama. Kita mau datang ke baitnya dengan hati penuh ucapan syukur. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, bersyukur ya Bapak Ibu bisa bertemu kembali di minggu ini. Teman-teman yang puasa, gimana puasanya, lancar? Atau nggak ikut puasa nih? Tapi ikut bukbernya aja ya. Jadi saya lihat ada yang nggak puasa tapi bukbernya sana sini rame, waiting listnya banyak gitu ya. Ya, list bukbernya banyak gitu. Bahkan katanya sore nanti ada yang mau bukber lagi. Ya sore pasti orang bukber ya karena buka puasa gitu ya. Jadi tapi ya nggak apa-apa. Kita tidak merayakan tapi kita ikut memeriahkan ya. Bahkan minggu kemarin tuh yang adult juga memeriahkan dengan berbagi ya. Anak-anak youth juga ikut berbagi takjil gitu dari menyisihkan uang jajan mereka gitu. Jadi ikut memeriahkan saja. Jadi tidak apa-apa gitu ya. Jadi ya di momen ini kita malah bisa ada kesempatan gitu untuk mengungkapkan kasih kita kepada sesama ya. Nah Bapak Ibu, khotbah saya hari ini saya akan mulai dengan satu cerita. Nah jadi ada seorang pria di Jepang bernama Akiko Kondo. Nah jadi pria ini menikah dengan, nah saya juga bingung nih Bapak Ibu ya, bilangnya seseorang, sebuah atau sesuatu nih. Jadi pria ini menikah dengan karakter nih, jadi bingung ya. Seharusnya sih benda ya, tapi kan dia menikah, harusnya kalau menikah kan orang ya. Nah jadi terserah dah ya. Jadi pria ini menikah dengan karakter animasi bernama Hatsune Miku. Nah tapi Bapak Ibu ini bukan hanya boneka biasa. Tapi pria ini beli satu alat namanya Getbox. Nah nanti di kotak itu akan memunculkan hologram dari karakter boneka ini. Nah jadi kalau hologram itu berarti seolah-olah nyata gitu ya. Jadi kalau dia bangun pagi lumayan ada yang nyapa. Jadi di setting. Jadi hologram ini akan bisa ngomong gitu. Selamat pagi, kalau dia pulang dari kerja terus ada yang bilang welcome home, kan lumayan ya. Selama ini gak ada yang ngucapin good morning, nah lumayan. Ada karakter ini, ada hologram ini yang ngucapin selamat pagi, selamat malam, jangan lupa makan. Dia ngingetin juga jangan lupa minum ya. Jadi kalau cuma ngingetin makan kan keselak juga ya, nanti dia gak minum gitu ya. Nah jadi pria ini melakukan itu. Nah Bapak Ibu, ketika kita mendengar cerita ini mungkin sebagian tadi ada yang tertawa ya. Bahkan mungkin kita berpikir aneh banget nih orang gitu ya. Tapi ya ini memang nyata Bapak Ibu. Di dunia sekarang ini ya hal-hal yang begini tuh ada dan makin banyak gitu. Bukan hanya di sana di Jepang tapi ya di hampir di berbagai negara pun ada nih yang seperti ini. Nah jadi sebuah survei juga di Jepang itu menunjukkan sesuatu yang menarik ya. Jadi puluhan anak-anak mudanya itu mengaku mereka itu lebih nyaman memiliki hubungan dengan sesuatu yang bersifat virtual. Virtual itu yang ada di dunia maya gitu Bapak Ibu. Jadi sesuatu yang tidak nyata mereka lebih nyaman berhubungan atau berelasi dengan itu. Jadi ada sebuah lembaga bernama DIP atau Dream Idea Passion. Nah lembaga ini Bapak Ibu melakukan survei nih di Jepang sana. Jadi ada sekitar 1.800 orang yang ikut mengisi survei ini. Nah ternyata dari 1.800 orang ini Bapak Ibu ada 37,4% respondennya itu menyatakan diri sebagai seorang otaku. Nah otaku ini adalah sebutan bagi orang-orang yang sangat terobsesi dengan video game, dengan anime, dengan virtual, atau sesuatu yang tidak nyata mereka sangat terobsesi dengan itu. Nah mungkin kalau istilah lainnya itu ada sebutannya apa ya? Wibu apa ya? Nah jadi mungkin kurang lebih seperti itu gitu. Jadi istilah-istilah itu. Nah jadi 37% ini mengaku suka dengan sesuatu yang bersifat virtual. Bahkan mereka seolah-olah menjalin relasi. Mengaku sebagai pacar mereka karakter itu. Sebagai istri atau suami mereka karakter itu. Alasannya gini. Karena virtual itu karakter itu tidak pernah mengecewakan. Nggak pernah marah, nggak pernah ninggalin mereka di saat sedih, di saat mereka bangkrut. Karakter ini nggak ninggalin mereka. Nah gimana ninggalin ya orang dia karakter gitu, bukan manusia yang punya perasaan atau jiwa gitu. Tapi mereka suka. Nah jadi kalau Bapak Ibu di sini ada juga yang suka pasangannya yang tidak marah-marah, tidak ngatur-ngatur, tidak begini dan begitu. Nah bisa dicoba Bapak Ibu ya menikah dengan karakter di dunia maya. Tapi ini buat yang belum ya, tapi kalau sudah punya pasangan ya jangan ya.
Nanti dibilangnya Pendeta Yaro suruh lagi gitu. Enggak gitu ya. Nah Bapak Ibu, sedihnya adalah di balik fenomena aneh dan lucu ini sebenarnya ada sesuatu yang sangat manusiawi, yaitu alasan mereka melakukan itu. Jadi alasan di baliknya itu dari survei itu, mereka mengatakan awalnya adalah berasal dari kehampaan hidup yang mereka alami. Memiliki mengalami kekosongan. Jadi kemudian mereka mencari apa yang harus dilakukan untuk mengisi kehampaan hidup itu. Nah, mereka kemudian mulai memiliki hobi, ya, tertarik dengan sesuatu yang bersifat virtual. Nah, cuman lama-lama kebablasan gitu. Nah, jadi karena ada kehampaan, ada kekosongan di dalam diri mereka. Nah, Bapak Ibu, pernah nggak merasa hidup ini berjalan seperti biasa, tetapi hati terasa kosong gitu. Kita tetap bangun pagi, kita bekerja, kita berinteraksi dengan orang lain, kita melakukan kegiatan kita seperti biasanya. Namun ternyata ada ruang hampa di dalam hati kita, di dalam diri kita yang bahkan mungkin kita tidak bisa menjelaskan perasaan ini, emosi itu. Nah Bapak Ibu, secara psikologi ini disebut tuh kehampaan emosional gitu. Jadi ada ilmunya memang yang meneliti itu, ya memang ada manusia yang mengalami kehampaan emosional. Ada seorang atlet tenis Bapak Ibu, dia ini adalah atlet tenis terhebat juga salah satunya gitu, bernama Boris Becker. Nah jadi dia ini waktu memulai karirnya sebagai atlet tenis sangat muda saat itu. Tetapi di usia muda itu Bapak Ibu, dia sudah memenangkan penghargaan Wimbledon sebanyak 2 kali. Nah jadi ini adalah salah satu penghargaan tertua dan bergengsi dalam dunia olahraga tenis gitu. Jadi yang memenangkan pertandingan ini, mereka diakui mereka adalah pemain terhebat di dunia gitu. Nah dia memenangkan penghargaan ini 2 kali. Ya, jadi karirnya sangat luar biasa, dia sukses, semua apa yang diinginkannya dia dapat dengan mudah. Namun siapa yang menyangka Bapak Ibu bahwa bintang tenis ini dia sempat nyaris bunuh diri gitu. Dia punya ketenaran tapi dia tidak memiliki kebahagiaan. Selama ini dia merasa bahwa tujuan hidupnya itu adalah yang memenangkan turnamen demi turnamen gitu. Tetapi kemudian dia sampai di satu titik, ya dia tidak merasakan apa-apa. Bahkan dia tidak memiliki arah, hampa. Dia merasa hidupnya seperti bola tenisnya, cuman dipukul sana sini gitu. Tidak ada tujuan yang jelas. Tapi anehnya Bapak Ibu, bukan hanya Boris Becker yang mengalami kehampaan emosi yang seperti ini. Tetapi ada banyak orang di luar sana yang mengalaminya. Bahkan mungkin kita saat ini salah satunya gitu yang mengalami perasaan kehampaan ini. Nah ada seorang penulis novel tersukses juga bernama Jack Higgins. Nah saat dia diwawancara, jadi wartawan itu nanya nih ke dia. Ya, seandainya waktu itu bisa diputar kembali ke masa kamu waktu kecil nih. Apa yang ingin kamu ketahui? Nah kemudian si Jack ini menjawab nih. Saya ingin mengetahui, ada orang yang mengatakan kepada saya bahwa ketika kamu sampai di puncak sana, ternyata tidak ada apa-apa di sana. Jadi si Jack Higgins ini dalam puncak karirnya sebagai penulis novel, ketika dia sudah sampai di titik itu, ternyata dia merasa ya tidak ada apa-apa di sana. Tapi bukan berarti bahwa menjadi sukses itu dosa ya. Bukan berarti menjadi kaya, terkenal itu adalah jahat. Tidak seperti itu Bapak Ibu ya. Hal-hal ini tidak jahat. Hal-hal seperti ini bukan dosa. Firman Tuhan sendiri kan juga bilang, tidak bilang ya bahwa uang terkenal itu jahat. Tidak. Tapi yang jahat itu, yang dosa itu adalah cinta kepada uang. Cinta kepada ketenaran itu yang bikin kita akhirnya bisa berbuat dosa. Dan kalau kita lihat di dalam Alkitab kan juga banyak orang-orang hebat, banyak orang-orang sukses yang juga dipakai Tuhan kan. Misalnya Salomo nih, dengan kekayaannya kan dia bisa bangun bait suci. Atau misalnya Ayub nih, dia kan diberkati Tuhan luar biasa, tapi kan dia tetap setia sama Tuhan. Walaupun misalnya harta bendanya kan ada momen harta bendanya bahkan anak-anaknya ludes habis kan.
Tapi Tuhan gantikan dengan sesuatu yang lebih besar. Tapi dia tetap setia ikut Tuhan. Nah jadi tidak ada yang salah dengan kesuksesan, kekayaan, ketenaran, ya tidak ada yang salah dengan itu gitu. Hanya saja nih ya, kalau kita tidak berjaga-jaga, ya kita bisa mengalami kehampaan di tengah semuanya itu. Bahkan kita bisa merasa bahwa apapun yang saya lakukan tidak ada artinya nih. Padahal kita lagi sukses-suksesnya nih. Tapi kita bisa merasakan kehampaan yang seperti itu. Nah, jadi ini masalahnya Bapak Ibu. Manusia tidak tahan berada di dalam kehampaan. Tidak tahan berada di dalam kekosongan. Setiap kali merasa ada kekosongan, apa yang dilakukan? Buru-buru diisi. Ada yang kosong, diisi. Nah sama mungkin kayak Mixu dulu ya, awal-awal muncul kan tidak bisa lihat ruko kosong langsung diisi sama dia. Ya, jadi ada yang kosong langsung diisi gitu. Nah bahkan mungkin kemarin kalau lihat flyer pengumuman ibadahnya Bapak Ibu, apa yang dipikirkan? Bahkan ada yang ngomong ke saya, kok isinya kosong gitu ya, harusnya diisi ini gitu. Nah terus saya bilang, kamu jadi ilustrasi saya besok gitu. Jadi saya dapat ilustrasi, jadi ya itu. Ketika melihat ada kekosongan, kita buru-buru nih harus diisi gitu. Tapi sebenarnya masalahnya bukan pada kekosongannya Bapak Ibu. Tetapi masalahnya adalah kita tidak tahan dengan kekosongan. Selama hidup terasa jelas, aman, kita jarang mempertanyakan hidup kita. Tetapi begitu sesuatu yang selama ini kita andalkan tiba-tiba hilang, maka muncullah rasa kosong itu, kehampaan itu. Dan rasa kosong itu membuat kita gelisah. Kenapa? Karena kita takut gitu. Kita merasa tidak ada arah yang jelas, tidak ada kepastian, tidak ada sesuatu yang bisa kita andalkan gitu. Nah, saat kita berhadapan dengan kekosongan ini, nah itu tadi, kita cepat-cepat mengisinya. Secepat mungkin harus diisi dengan kesibukan, dengan hiburan atau dengan hubungan yang baru, atau kita isi dengan apa saja gitu. Yang penting ruang kosong ini tidak terasa lagi. Yang penting ruang kosong ini terisi dulu nih. Nah, Bapak Ibu, justru keinginan untuk segera mengisi ruang kosong inilah yang sering membuat kita mengambil langkah yang keliru. Misalnya ya dalam relasi gitu. Kadang-kadang kan dalam relasi bisa saja merasakan kekosongan ya. Dalam sebuah hubungan mungkin kadang bisa merasakan kekosongan. Dan ini yang cukup menakutkan gitu ya. Kehidupan keluarga terlihat baik-baik saja. Tidak ada konflik, semua berjalan normal. Tetapi dalam hati ada sesuatu yang kosong gitu. Dan ketika kekosongan itu muncul, kita seringkali tergoda kan untuk mencari sesuatu apa saja dah. Yang penting bisa mengisi kekosongan itu. Nah masalahnya karena terlalu terburu-buru mengisi, akhirnya kan kita keliru ya. Kita mengambil keputusan tanpa pikir panjang nih. Yang penting terisi dulu nih kekosongan. Meskipun belum tentu itu yang sebenarnya kita butuhkan. Dan disinilah sering sekali terjadi masalah Bapak Ibu. Makanya kan banyak keputusan keliru yang kita ambil sebenarnya bukan karena kita jahat. Sebenarnya bukan lahir karena kita berniat melakukannya. Kita ada niat jahat kita gitu. Tetapi ini berasal dari usaha kita yang ingin mengisi secepatnya ruang kosong yang ada di dalam hati kita. Yang ada di dalam hidup kita. Nah Bapak Ibu, situasi seperti ini juga yang dialami oleh bangsa Israel. Pada saat itu mereka berada di padang gurun nih. Selama perjalanan dari Mesir, bangsa ini memiliki sumber stabilitas yang jelas. Yang mereka andalkan yaitu Musa nih. Ya. Musa berbicara kepada Tuhan, Musa memberi arah yang jelas. Ada info dari Tuhan, Musa suruh bangsa Israel berangkat. Musa akan ngomong ke mereka, ayo berangkat. Mereka berangkat. Berhenti, mereka berhenti. Kemudian suruh berangkat lagi, mereka berangkat juga. Jadi arahnya jelas, pasti nih. Selagi ada Musa, mereka merasa aman dan jelas. Tetapi suatu hari Bapak Ibu, Musa itu naik ke gunung gitu, bertemu dengan Tuhan. Dan Musa di sana 40 hari. Musa tidak ada di hadapan bangsa Israel. Dan kemudian tiba-tiba sesuatu muncul di tengah bangsa ini Bapak Ibu. Kekosongan. Posisi pemimpin kosong nih. Biasa mereka mendengar minimal suara Musa memberi arahan nih.
Tetapi tiba-tiba tidak ada suara yang memberi arahan. Tidak ada kepastian apa yang harus mereka lakukan. Apakah berangkat, apakah berhenti atau apa nih? Tidak ada nih. Nah menariknya Bapak Ibu di firman Tuhan di sana tidak dikatakan mereka langsung meninggalkan Tuhan nih. Tidak. Tetapi justru yang dikatakan oleh bangsa Israel di dalam Keluaran 32. Buatlah bagi kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Ini adalah momen yang aneh Bapak Ibu. Momen di mana ciptaan membuat pencipta. Harusnya kan pencipta membuat ciptaannya. Tapi ini ciptaan membuat pencipta. Mereka meminta kepada Harun, buatlah bagi kami Allah. Nah perhatikan ya Bapak Ibu. Masalah sebenarnya bukan tentang tidak percaya Tuhan nih. Tetapi masalahnya adalah lebih dalam lagi. Ketidakmampuan mereka hidup di dalam kekosongan. Hidup di dalam ketidakpastian, mereka tidak bisa nih. Mereka tidak tahan hidup di dalam situasi di mana tidak ada pemimpin yang terlihat. Selama ini kan mereka melihat sosok Musa nih yang memimpin gitu. Jadi mereka tidak tahan kalau tidak ada pemimpin yang bisa mereka lihat. Tidak ada arah yang jelas. Tidak ada sesuatu yang bisa mereka pegang. Dan ketika manusia tidak tahan dengan kekosongan seperti itu, sama nih. Buru-buru mencari sesuatu apa saja yang bisa mengisinya. Nah makanya bangsa Israel meminta untuk dibuatkan sesuatu. Menggantikan apa yang kau mengisi kekosongan tersebut. Akhirnya mereka meminta anak lembu emas. Bukan karena mereka benar-benar percaya bahwa patung itu adalah Tuhan, tidak. Tetapi justru karena mereka lebih bisa mengandalkan sesuatu yang terlihat jelas gitu. Kadang kan kita juga seperti itu ya. Sesuatu yang bisa terlihat, ada wujud nyatanya, meskipun itu palsu, kita merasa lebih yakin dengan itu. Itu bisa menenangkan. Sama tadi dengan orang-orang yang menikah dengan virtual. Sesuatu yang sebenarnya itu nggak nyata gitu. Tetapi ada, terlihat sama mereka. Jadi mereka itu lebih menenangkan. Jadi bangsa Israel juga sama gitu. Sesuatu yang palsu tetapi bisa terlihat, ya mereka lebih percaya itu. Itu lebih menenangkan mereka. Daripada Allah yang tidak terlihat tapi sebenarnya nyata. Tetapi pertanyaan mendalamnya Bapak Ibu bukan hanya mengapa Israel ini meminta dibuatkan anak lembu emas nih. Tetapi pertanyaannya adalah mengapa ya Tuhan membiarkan 40 hari kekosongan itu terjadi. Emang gak cukup ya? Misalnya 7 hari dah, 10 hari deh ngobrol dengan Musa di sana. Apakah tidak cukup? Mengapa sampai 40 hari selama itu gitu? Apakah Tuhan dengan sengaja mencelakakan bangsa Israel nih? Wah ini kayaknya bangsa ini banyak dah. Jadi untuk ngurangi kita kerjain aja gitu. Jadi siapa tahu nanti mereka berdosa kemudian kita bisa hukum nih. Gitu. Apakah seperti itu? Tentu saja Tuhan yang kita sembah juga tidak memiliki keinginan yang seperti itu gitu ya. Tetapi tujuannya adalah untuk memperlihatkan apa sih sebenarnya yang ada di dalam hati bangsa Israel ini. Kan selama Musa ada tuh mereka yakin-yakin aja kan. Mereka merasa aman gitu, jelas gitu. Tetapi kemudian ketika Musa tidak ada selama 40 hari, ruang kosong itu kemudian muncul. Dan ruang kosong ini melakukan sesuatu yang penting Bapak Ibu. Memperlihatkan apa sebenarnya yang selama ini mereka andalkan. Ternyata yang mereka andalkan selama ini adalah Musa. Mereka bergantung kepada siapa? Kepada sesuatu yang terlihat di depan mata mereka. Yaitu Musa. Bukan Tuhan yang memberikan semuanya itu. Mereka lebih percaya Musa daripada Tuhan yang tidak terlihat. Nah Bapak Ibu, kadang-kadang Tuhan mengizinkan ruang kosong dalam hidup kita bukan untuk menjauh dari kita nih. Atau sebagai tanda bahwa Tuhan gak bekerja lagi nih di dalam hidup saya, tidak. Tetapi untuk memperlihatkan apa sebenarnya yang kita andalkan selama ini dalam hidup kita. Nah ini dua pelajarannya Bapak Ibu yang bisa kita renungkan bersama-sama. Yang pertama bahwa ternyata kekosongan itu sebenarnya tidak berbahaya. Tetapi justru bisa menjadi cermin yang memperlihatkan apa sih sebenarnya yang menopang hidup kita selama ini. Bapak Ibu di momen kekosongan atau kehampaan yang kita alami, sebenarnya itu dapat menjadi momentum untuk merefleksikan kembali apa sih yang benar-benar membuat saya bertahan selama ini. Apa sih yang saya andalkan selama ini. Ada seorang petinju hebat bernama George Foreman Bapak Ibu.
baru meninggal tahun lalu. Selama karirnya itu dia cukup sukses. Tetapi kemudian ada satu momen di mana malam itu, besoknya dia akan bertanding. Dia itu merenungkan tentang karirnya selama 28 tahun. Bayangin ya Bapak Ibu, dia memperjuangkan karirnya itu dari nol, dari sesuatu yang bukan siapa-siapa, dan kemudian menjadi something, menjadi sesuatu. Hingga menjadi juara kelas berat dunia. Dia meraih kemenangan demi kemenangan juga Bapak Ibu. Sukses luar biasa. Tetapi di malam itu, dia merenungkan dan kemudian dia berkata, saya kosong. Puluhan tahun dia menjalani rutinitas yang sama nih. Latihan, persiapan, bertarung, menang. Kemenangan berikutnya selalu menjadi tujuan hidupnya. Setiap ada selesai pertandingan ini dia menangkan. Dan kemudian dia mempersiapkan diri untuk kemenangan selanjutnya. Tetapi kemudian tiba-tiba ia bertanya nih pada dirinya sendiri. Apakah tujuan hidupnya hanya sekedar untuk menang pertandingan? Selama ini ia mengira bahwa tujuannya adalah menang. Kenapa? Karena ketika dia menang pertandingan, dia akan merasa dia lebih kuat. Dia merasa ini yang menopang hidupnya. Dia merasa dia akan lebih berarti, lebih utuh, lebih bahagia, lebih dianggap jika ia menang dan menang terus di dalam setiap pertandingan. Bapak Ibu, kadang kita juga bisa memiliki pemikiran yang sama ya. Kita merasa kita itu harus bekerja keras, kita harus bekerja mengejar sesuatu, kita harus mencapai sesuatu gitu. Karena ya kita hidup dari hari ke hari untuk itu semua gitu. Tetapi kemudian tiba-tiba kita merasa ini semua artinya apa nih gitu ya. Jadi di momen kekosongan, kehampaan yang kita alami, itu bisa menjadi momen untuk merefleksikan diri Bapak Ibu. Apa yang selama ini kita jadikan sebagai sandaran hidup kita. Apa yang membuat kita merasa lebih berarti selama ini. Nah yang kedua Bapak Ibu, kekosongan bukan selalu tanda bahwa kita kehilangan sesuatu. Ya. Kadang kan kita merasa ada sesuatu yang hilang di dalam diri kita. Tidak seperti itu sebenarnya. Tetapi kadang kekosongan adalah cara Tuhan memperlihatkan nih. Apa sih yang sebenarnya kita cari dalam hidup ini? Bapak Ibu semua punya cermin ya di rumah. Kalau kita ngaca di cermin itu, si cermin kan tidak menciptakan wajah kita yang baru ya. Kita bercermin kemudian tiba-tiba kita menjadi lebih cakep gitu, lebih ganteng, lebih cantik gitu. Enggak kan? Dia hanya memperlihatkan, menunjukkan wajah kita apa adanya. Nah demikian juga dengan kekosongan Bapak Ibu. Kekosongan tidak menciptakan sesuatu yang baru di dalam hati kita. Tetapi kekosongan hanya menunjukkan apa yang sebenarnya ada di dalam hati kita. Sudah ada di dalam hati kita. Cuman dia hanya memantulkan, mencerminkan apa yang ada di dalam hati kita. Bapak Ibu ketika hidup kita itu penuh dengan kegiatan, kita sibuk dengan pekerjaan kita, dengan keluarga kita, dengan berbagai komitmen kita. Mungkin kadang kita tidak menyadari ya, apa sih sebenarnya yang saya cari dalam hidup ini. Kita juga tidak memikirkan dan tidak menyadari apa sih nilai-nilai yang sebenarnya mendorong hidup saya saat ini. Atau kita tidak menyadari apa yang sebenarnya kita inginkan dalam hidup ini nih. Tetapi ketika kekosongan itu datang, ketika hidup itu tiba-tiba terasa sepi, terasa hampa, maka kemudian kekosongan itu Bapak Ibu bertindak sebagai cermin. Kekosongan itu memaksa kita untuk menghadapi diri kita yang sebenarnya. Kekosongan itu memaksa kita menjawab pertanyaan yang sebenarnya penting. Apa yang sebenarnya sedang saya cari dalam hidup saya? Mungkin sebagian dari kita mengenal seorang aktor bernama Jim Carrey ya. Nah dia ini adalah aktor terkenal dengan ekspresi wajahnya. Jadi kalau ada yang pernah nonton filmnya itu, kalau dia acting wajahnya itu berekspresinya luar biasa gitu. Nah tapi masa kecilnya ini sangat sulit Bapak Ibu. Keluarganya juga berantakan. Dan kemudian dari situasi latar belakang yang dia miliki itu, ia berpikir bahwa tujuan hidupnya itu adalah sukses. Ia mengejar kesuksesan itu mati-matian. Bekerja keras tanpa memberi waktu untuk menikmati apa yang telah ia capai. Dan kemudian terbukti, semua ketenaran, semua kekayaan
dia capai gitu. Tetapi kemudian dia merasa bahwa ini tidak memberinya kepuasan. Ternyata apa yang ia harapkan kok sepertinya belum terpenuhi juga. Padahal dia sudah memiliki segalanya gitu. Tetapi kemudian dia berhenti sejenak gitu dan memikirkan apa sih yang sedang dia cari dalam hidup ini. Dan ternyata dia menyadari bahwa yang dia cari itu adalah ketenangan, kedamaian batin. Dan dia tidak bisa merasakannya di tengah segala kesibukan kesuksesan yang ia alami gitu. Nah akhirnya si Jim Carrey ini tuh mulai menarik diri gitu. Mengisolasikan diri dari keramaian gitu. Jadi dia tidak selalu menerima tawaran main film atau tawaran syuting yang lainnya. Jadi dia menolak sebisa mungkin dan kemudian dia menyisihkan dirinya dari keramaian. Dia melakukan apa yang menjadi hobinya selama ini yaitu melukis. Jadi dia memberi waktu untuk bisa juga menikmati apa yang ia sudah capai selama ini. Kekosongan memaksa kita untuk memikirkan apa sih yang sedang saya cari dalam hidup ini. Kalau bangsa Israel Bapak Ibu, ternyata yang mereka cari itu adalah Tuhan yang bisa mereka kendalikan. Makanya mereka mintanya Tuhan dalam bentuk wujud lembu emas gitu. Karena kalau Tuhan yang bisa dikendalikan maka bisa mengerjakan apapun yang mereka minta. Minta ini dikasih, minta ini dikasih. Disuruh lakuin ini dia akan lakuin. Nah enak kan punya Tuhan yang bisa dikendalikan seperti itu. Nah ini yang bangsa Israel cari nih. Tetapi kalau Tuhan itu selalu setuju dengan semua keputusan kita. Jika Tuhan selalu mengikuti semua keinginan kita. Mungkin itu bukan Tuhan yang sebenarnya Bapak Ibu. Tetapi mungkin kita sedang menyembah diri kita sendiri yang kita beri nama Tuhan. Tapi itu yang dicari sama bangsa Israel. Nah kalau kita yang hari ini nih. Apa yang kita cari dalam hidup ini? Ya, kalau pertanyaan yang sama diberikan kepada kita satu-satu nih hari ini. Apa yang sedang kita cari dalam hidup ini? Nah jika kekosongan yang kita alami membuat kita buru-buru mencari hiburan, maka mungkin yang sedang kita cari itu kesenangan. Gitu. Ya. Jadi kalau kekosongan itu membuat kita langsung bekerja keras, ya mungkin yang kita cari adalah satu pembuktian gitu, bukan Tuhan. Nah jika kekosongan yang kita alami membuat kita langsung mencari hubungan yang baru, perhatian yang baru dari orang lain, maka mungkin yang kita cari itu adalah validasi dari manusia gitu, dan bukan Tuhan. Jika kekosongan yang kita alami membuat kita ingin menciptakan Tuhan yang bisa kita kendalikan, makanya mungkin yang kita cari sebenarnya selama ini adalah sesuatu yang bisa pasti, sesuatu yang bisa kita kendalikan dan bukan Tuhan. Namun Bapak Ibu, jika kekosongan yang kita alami membuat kita berhenti dan berpikir dan kemudian bertanya kepada diri sendiri, apa yang sebenarnya sedang saya cari dalam hidup ini? Dan jika pertanyaan itu membawa kita kembali kepada Tuhan, maka kekosongan itu telah melakukan tujuannya yang sebenarnya. Dan kabar baiknya bagi kita Bapak Ibu bahwa ternyata ya Tuhan itu tidak selalu mengisi kekosongan. Tuhan tidak selalu buru-buru mengisi kehampaan yang kita alami. Justru seringkali Tuhan membiarkan kekosongan itu dulu dan memakai kekosongan itu untuk membentuk iman kita, untuk membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi kekosongan itu, kehampaan yang kita alami itu Bapak Ibu bukan musuh, bukan tanda bahwa Tuhan meninggalkan saya, tidak, bukan semua itu. Tetapi kekosongan itu adalah alat nih. Ibaratnya seperti kanvas yang kosong Bapak Ibu. Kalau kanvas yang kosong itu kan senimannya bisa melukis ya. Baru bisa dilukis ya kalau kosong gitu. Tapi kalau sudah penuh maka tidak ada ruang untuk melukisnya. Jadi kalau kosong justru baru bisa menjadi sesuatu yang lebih indah. Dalam kisah penciptaan juga kan Allah memulai mencipta dari sesuatu yang kosong kan. Belum berbentuk, hampa. Tetapi dari situ berawal penciptaan yang indah. Seorang hamba Tuhan bernama D.L. Moody itu pernah mengatakan begini. Kita itu harus dikosongkan terlebih dahulu sebelum kita dapat diisi. Nah artinya begini Bapak Ibu, ibarat seperti botol ya. Botol itu kalau sudah penuh bisa diisi lagi enggak? Enggak bisa. Kecuali dia kosong baru bisa diisi. Nah sama halnya nih.
Ketika hati kita dikosongkan dari segala ambisi, kesombongan, kepentingan diri sendiri, maka baru ada ruang bagi anugerah Allah untuk mengisi setiap sudut hati kita. Tetapi jika hati kita penuh dengan keduniawian, keangkuhan, ambisi, maka tidak ada ruang lagi kan? Karena semua sudah penuh nih. Nah, oleh sebab itu, kita kadang-kala harus dikosongkan terlebih dahulu sehingga bisa diisi dengan damai dan anugerah Tuhan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ketika Allah tidak segera mengisi kehampaan yang kita rasakan, nah bukan berarti Allah tidak peduli. Bukan berarti Tuhan tidak punya kuasa nih untuk mengisi kekosongan itu. Tetapi kadang Tuhan juga punya tujuan besar. Allah ingin membentuk kita, Allah ingin mengajarkan kita bahwa kita seharusnya lebih bergantung kepadanya daripada apapun yang kita miliki di dunia ini. Tuhan ingin mengajarkan kita bahwa kehadirannya itu lebih berharga daripada segala sesuatu yang kita miliki saat ini. Jadi Allah tidak buru-buru. Tuhan tidak bekerja menurut schedule-nya kita Bapak Ibu. Tetapi dia selalu bekerja menurut rencananya yang sempurna. Dan rencananya itu selalu untuk kebaikan kita. Terakhir Bapak Ibu, mungkin saat ini ada di antara kita yang sedang mengalami kekosongan. Mungkin kita sedang menunggu jawaban dari doa-doa kita. Mungkin kita sedang mengalami kehilangan. Ada mungkin di antara kita yang sedang merasa sendiri, sedang merasa kesepian, meskipun sebenarnya kiri kanan ramai. Bahkan kita mungkin sedang merasa bahwa hidup ini sepertinya tidak memiliki makna lagi. Nah, saya mau mengajak kita untuk melakukan ini Bapak Ibu. Jangan terburu-buru mengisi kekosongan itu dengan apa yang pertama kali terlintas di pikiran kita. Kadang kan kalau kita lagi merenung gitu ya, tiba-tiba kan ada ide yang muncul di pikiran kita. Nah, jangan buru-buru mengisi kekosongan itu dengan melakukan apa yang pertama kali terlintas di pikiran kita. Jangan langsung mencari hiburan. Jangan langsung tiba-tiba langsung bekerja lebih keras gitu. Jangan langsung mencari orang lain untuk mengisi kekosongan itu. Tetapi sebaliknya, ambil waktu dulu. Berhenti, diam, dan dengarkan apa yang Tuhan katakan melalui kekosongan itu. Tanyakan kepada diri sendiri. Apa sebenarnya yang sedang saya cari? Apa yang membuat saya merasa tidak aman? Apa yang membuat saya merasa perlu untuk mengontrol segalanya? Apa yang sebenarnya sedang saya cari dalam hidup ini? Nah Bapak Ibu, jawaban-jawaban dari pertanyaan ini akan menunjukkan kepada kita apakah kita sedang mencari Tuhan atau sedang mencari pengganti Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi perenungan bagi kita sepanjang 1 minggu ini Bapak Ibu. Dan mari kita merenungkan firman Tuhan ini juga melalui lagu berikut ini. Kita mau menyatakan bahwa sebenarnya hanya Tuhan satu-satunya yang dapat kita andalkan dalam hidup ini. Mari berdiri Bapak Ibu. Jiwaku menantikanmu, ku percaya kau penuh pengharapanku di dalammu. Yesus hanya kau yang ku Sekali lagi kita naikkan pujian ini ya Bapak Ibu. Ku
Tuhan melebihi pikiranku. Melebihi pikiranku. Jalanmu Tuhan di atas jalanku. Jalanmu di atas jalan-jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang kuandalkan. Yesus, hanya Kau yang kuandalkan. Melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Tuhan, inilah pernyataan iman kami. Hanya Engkaulah satu-satunya yang kami andalkan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk segala apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin.